Kapan sih tidak ada lagi pengemis di Indonesia untuk kita menjadi negara besar, mendapatkan devisa negara cukup besar nantinya. Kemudian 2045 4 negara besar termaju di dunia, salah satunya Indonesia. Selamat siang bro-bro, sis-sis seluruh Indonesia. Kembali kita bicara ngalor ngidul tetapi bermanfaat. Itulah konten-konten Mr. Puisi selama ini. Walaupun tidak padat, tapi tetap semangat. Kali ini saya sebagai warga negara Indonesia menginginkan kapan sih Indonesia menjadi negara kaya? Kapan sih tidak ada lagi pengemis di Indonesia? Kapan sih tidak ada lagi rumah-rumah di pinggiran kali di seluruh Indonesia ini? Lebih di ibu kota berderet orang-orang miskin di bantaran kali. Hidupnya tidak menentu, tidak tahu kemana dia harus pergi. Jangan meniru Amerika. Sekarang kalau kita lihat di Amerika, wah, jutaan orang yang dulunya banyak kita lihat fakir miskin ada di Indonesia. Saat ini di Indonesia jarang kita melihat fakir miskin. Kita lihat di Amerika. Sekarang orang gelandangan banyak sekali. Di jalan-jalan, khususnya di California itu orang pun berak di pinggir jalan karena kekurangan kamar mandi. Kamar mandi WC jam sekian tutup, tidak ada lagi mereka di mana mereka harus ke WC. Kali pun tidak ada di California. Yang ada adalah banyak gelandangan-gelandangan yang bertebaran. Bukan gara-gara COVID, bukan juga karena hal perang. Memang Amerika ini sekarang banyak sekali orang gelandangan di mana-mana. Karena apa? Karena pertempuran di antara ideologi kita masing-masing. Pertempuran antara Partai Demokrat dengan Republik itu sangat membuat masalah-masalah di negeri yang sangat kaya, yang sangat super power saat ini. Hendaknya kita harus mampu menjadi negara kaya, negara maju, yang konon katanya di tahun 2030 sudah ada negara-negara yang kita susul dari segi kemajuan dan kekayaannya. 2030 dicanangkan menjadi 10 negara besar di dunia, 10 negara kaya, 10 negara terkuat di dunia. Apalagi tahun 2045 kemungkinan bisa menjadi negara keempat, 4 negara maju di dunia. Nah, untuk itu saya mengundang anak-anak muda ini kiranya bisa memberikan kontribusi. Bagaimana sih caranya biar negara kita maju, biar negara kita bisa seperti negara-negara lain di Asia, seperti Korea Selatan yang sudah sangat maju saat ini. Kita masih belum semaju dia. Walaupun kekayaan alam kita berlimpah ruah. Kenapa kok kita belum seperti negara-negara maju lainnya? Untuk itu, ini anak muda dari Surabaya. Ada usulankah di dalam diskusi ini sehingga negara Indonesia bisa maju, lapangan pekerjaan makin banyak, dan tidak ada lagi orang yang minta-minta di negeri ini. Oke. Ya, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya berbicara ya. Jadi kalau menurut saya ini saya mungkin mewakili era anak berapa nih ya, 90-an ya. Anak 90-an. Udah tua sekali saya. Jadi menurut saya kalau untuk Indonesia sendiri untuk menjadi negara maju,
menurut saya paling utama adalah faktor perekonomian, karena kita nih sekarang masih mengalami kendala di faktor perekonomian itu tadi. Misalkan nih banyaknya kurangnya lapangan pekerjaan, tapi banyaknya orang-orang yang mencari pekerjaan saat ini. Nah, itu mungkin kalau faktor ini saya mungkin bisa ingin lebih menekankan pada UMKM ya, karena UMKM sendiri itu sekarang sangat banyak dan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk UMKM sendiri. Jadi maksud saya dari pemerintah ini mungkin bisa untuk menambahkan atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang ada di Indonesia ini untuk menjadi usaha-usaha yang berkembang. Dan kalau saya lihat sejauh ini ya Mr. Puisi, itu pemerintah juga udah banyak membantu, seperti mungkin memberikan pelatihan kepada UMKM tertentu, dan mungkin kemarin ada pemberian kredit ya yang menggunakan kredit usaha rakyat. Itu mungkin udah diberikan oleh bank-bank BUMN kepada masyarakat kecil, UMKM tentunya, untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita ingin maju ya kita harus membenahi perekonomian kita sendiri gitu. Dari mana ya? Dari masyarakatnya dulu. Gimana masyarakat ini bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Dengan UMKM itu kan nanti kita kadang banyak turis yang ke Indonesia. Mungkin nanti mereka kerajinan atau seperti apa, mereka bawa nih ke negaranya. Mereka suka, mereka beli. Kita bisa ekspor impor seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau untuk saat ini faktor perekonomian yang paling penting untuk kalau kita benar-benar ingin menjadi negara maju atau negara dengan ekonomi terkuat ya, seperti itu. Karena kita kalau untuk faktor penduduk ya, jumlah kita cukup banyak Mr. Puisi. Jadi daya serap kerjanya banyak, kita bisa manfaatkan banyak masyarakat yang untuk bekerja mengelola hasil apapun itu. Misalkan kalau mungkin di Indonesia kita lebih banyak pariwisata seperti itu, jadi mungkin nanti ada pengrajin kayu, tembaga, timah dan lain-lain seperti itu. Jadi itu bisa menjadi aset, bukan aset aja tapi seperti faktor-faktor tertentu gitu, sektor-sektor tertentu maaf maksud saya, yang menjadi menaikkan perekonomian Indonesia sendiri. Itu kok menurut saya Mr. Puisi. Memang benar, sekarang kehidupan kenapa negara kita cukup kuat? Ya. Karena jumlah UMKM cukup banyak. Ya. UMKM inilah yang membuat gelombang perekonomian kita sangat kuat. Dan merupakan fondasi dari perekonomian bangsa Indonesia adalah UMKM. Ya, itulah kiranya pemerintah juga sudah mulai banyak membantu UMKM sehingga berkembang. Nah, karena apa? Perusahaan-perusahaan konglomerat yang di atas itu untuk tenaga kerjanya hanya sangat kecil sekali. 90% ke atas itu semua diserap oleh UMKM. Kenapa negara kita akan bisa maju? Karena apa? Jumlah penduduknya yang cukup besar, 275 juta saat ini. Nah, inilah yang perlu kita harus kembangkan perekonomian rakyat seperti UMKM. Nah, kita sendiri pun sekarang di Bali ini juga mengembangkan UMKM untuk kebutuhan masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Nah, untuk itulah kiranya UMKM ini harus diperhatikan dan sudah diperhatikan oleh pemerintah, sudah banyak dibantu oleh pemerintah, tetapi hendaknya lebih masif lagi. Sehingga apabila UMKM makin banyak dan makin kuat, percayalah resesi tidak akan ada di Indonesia tahun ini maupun tahun ke depan. Nah, itulah pentingnya bagaimana UMKM ini tetap eksis dan makin hari makin banyak. Itu cukup bagus juga sih apa yang dikatakan UMKM harus mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, sekarang kalau untuk ini kan termasuk golongan apa ini? Anak muda sekali anak muda yang milenial. Ya, 2000-an lah gitu. Tahun 2000-an ya. Nah, apakah pengetahuan Anda mengenai perekonomian Indonesia, apa sih yang membuat perekonomian kita saat ini bisa lebih maju dari sebelumnya? Bisa nggak uraikan apa saja yang kamu tahu sehingga banyak inspirasi anak muda bisa mendengarkan podcast ini, sehingga podcast ini banyak bermanfaat untuk
masyarakat. Iya, baik, terima kasih Mr. Puisi. Jadi tadi sudah diwakilkan untuk anak 90-an ya. Kalau saat ini anak 2000-an nih, dimana kita udah yang namanya kencang teknologi Mr. Puisi. Nah, yang namanya kita teknologi, tadi udah disebutin ada UMKM, itu untuk orang-orang yang mau berusaha gitu kan. Nah, sebenarnya banyak anak-anak muda dari SMP bahkan sampai mungkin anak-anak masih sekolah itu udah membuat UMKM kecil-kecilan gitu lah untuk penghasilan, tapi lebih memanfaatkan teknologi. Salah satu contohnya mungkin salah satu contohnya itu adalah anak muda sekarang itu memanfaatkan teknologi dengan cara membuat konten-konten. Nah, tujuannya apa? Jadi di sana sama Mr. Puisi, mereka tujuannya itu untuk berjualan, ada yang live streaming untuk nyari ya penghasilan kayak gitu. Jadi nanti mereka dapat gift dari live-nya, mereka dapat duit kayak gitu, dan itu berlangsung terus-terus. Dan dari sanalah juga sama halnya seperti kita membuka UMKM, sama halnya kita di sana juga bekerja. Tapi bedanya kita tidak terjun ke lapangan, tapi kita di rumah hanya perlu internet dan hanya perlu gadget. Itu menurut saya sendiri itu cocok banget buat anak 2000-an gitu lah kayak saya, karena yang suka main HP gitu. Jadi ketika kita dikasih teknologi, teknologinya bermanfaat gitu. Jadi kita bisa menghasilkan duit dengan cara memanfaatkan HP dan juga internet kayak gitu. Selain itu juga seperti ya ada di salah satu situs saya baca, itu kalau nggak salah Mr. Puisi, sekarang itu hampir 25 juta orang yang udah memiliki konten di Indonesia. Itu baru di satu platform, belum di semua, belum. Karena sekarang yang kita tahu sosial media banyak kan, nggak cuman ada, ya mungkin ini bisa disebutin ada YouTube gitu kan, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, dan sekarang itu bahkan yang paling besar mungkin saat ini yang paling rame gitulah, bukan kontennya paling besar, tapi yang paling rame itu saat ini adalah di TikTok. Karena anak-anak muda sekarang, bahkan yang baru SMP, baru tamat SD, mereka tuh udah bisa jualan sendiri lewat TikTok ini gitu. Tapi mungkin kalau menurut saya untuk pemerintah gitu ke depannya dengan adanya platform ini, janganlah sedikit-sedikit nanti ketika kita membuat konten segala macam udah maju ada pajaknya gitu. Jadi berikanlah kita peluang sebagai anak muda untuk meraih apa yang kita inginkan gitu ya. Mungkin kalaupun diberikan pajak ya tidak masalah, karena kita sebagai warga Indonesia wajib membayar pajak gitu kan, karena kita juga punya kewajiban. Tapi ya dipikirkanlah perbedaan pajaknya gitu. Jangan disamakan sekarang ada anak SD jualan sama anak kuliahan jualan tapi pajaknya samakan, kasihan gitulah istilahnya. Mungkin kalau saya sebagai anak muda ya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia ya itu di konten saja gitu. Jadi biarkan anak muda berkreasi dengan cara membuat konten-konten sekreatif mungkin gitu. Saya lihat kamu sendiri sangat kreatif juga. Saya lihat kan punya konten juga namanya Nona Chan ya. Iya benar. Nah saya lihat nih, siapa sih ini Nona Chan kok yang lihat itu hampir ada yang 275.000 ya, 275K ya. Itu ada juga yang 159K. Nah, konten-konten apa sih yang kamu buat sehingga cukup menarik untuk kita bicarakan hari ini? Oke. Nah, kalau mungkin di sini promosi sedikit ya, teman-teman di rumah jangan nanti silakan dicek gitu. Saya ada di TikTok, ada di YouTube juga, itu namanya Nona Chance. Jadi di sana tuh kontennya kita lebih ke drama-drama gitu sebenarnya. Anak muda sekarang itu kan sukanya berdrama gitu. Tapi selain itu saya juga ada satu produk Mr. Puisi. Saya punya salah satu produk gitu namanya minyak Prabu gitu. Jadi minyak itu tuh saya promosi di sana, kita ya main lucu-lucuan aja lah. Jadi buat kalau teman-teman yang nonton mau tahu minyak Prabu itu apa, kalian bisa kunjungin ke Nona Chance, terus nanti kalian bakal dapat informasinya di sana gitu. Waduh, saya salut juga ya. Baru berapa lama sih baru buat konten ini? Kira-kira ada 1 bulan, 2 bulan atau udah setahun? Wah, kalau kontennya baru sebenarnya Mr. Puisi 2023, berarti dari Januari berapa bulan itu? Sekitar 3 bulan. Tapi saya lihat di situ yang lihat itu hampir 275.000. Ada juga yang 52.000. Nah, ya semoga apa yang kamu buat, konten-konten apa yang kamu buat, semoga tetap berkembang, semoga banyak orang memasang iklan, sehingga mendapatkan penghasilan untuk anak-anak muda sekarang, sehingga itu merupakan suatu ide awal. Semoga ide awal ini bisa menjadi besar di kemudian hari. Nah, itulah memang pentingnya teknologi saat ini. Dari rumah pun kita bisa mencari uang. Nah, bayangkan saja kalau kamu kan tadi bilang hampir 25.000
ya. Juta. Yang 25 juta yang di Indonesia. ya. Sedangkan Indonesia itu penduduknya kan 275 juta. Iya. Nah, kemudian 25 juta tuh punya konten kreator seperti ini. Kalau satu orang itu, ya katakan sebulan dapat 1 juta aja dari itu, berapa uang sudah didapatkan oleh masyarakat yang pemula, yang seperti dia ini baru mungkin masih kuliah, kita nggak tahu, membuat konten-konten seperti itu. Tetapi itu memang semua benar. Tetapi belum banyak berarti untuk memajukan negara Indonesia di tahun 2030, 2045. Tetapi kalau saya memang lebih banyak pengalaman, lebih banyak mengenyam pendidikan, lebih banyak mengenyam pekerjaan, saya yakinlah Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2023. Kenapa demikian? Karena saat ini telah terjadi hilirisasi nikel yang kemudian akan terbuat juga oleh pemerintah hilirisasi bauksit, hilirisasi aspal, kemudian hilirisasi tembaga dan emas. Nah, untuk hilirisasi tembaga dan emas sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Freeport. Nah, pemerintah sangat jenius untuk mengambil alih, untuk membeli saham-saham perusahaan Amerika di Freeport menjadi 51% milik pemerintah Indonesia. Luar biasa. Aset mereka cukup kuat, keuangan Freeport cukup kuat, sehingga sekarang mereka membuat smelter yang nilai investasi jutaan dolar, ratusan juta dolar, ya, itu di Gresik. Sehingga apa? Hasil daripada hilirisasi ini adalah mayoritas milik bangsa Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh BUMN Indonesia. Artinya semua hasil tambang itu sebagian besar 51% milik bangsa Indonesia, sisanya 49% milik orang asing. Nah, bagaimana caranya kita untuk menjadi negara maju di tahun 2030 yang dicanangkan untuk menjadi 10 negara besar di dunia. Kemudian tahun 45, 4 negara besar di dunia. Kalau hal ini bisa diterapkan untuk nikel, percayalah bangsa Indonesia akan menjadi besar sesuai dengan dicita-citakan. Tetapi masalahnya sekarang konsesi nikel ini dimiliki oleh swasta. Kemudian swasta tidak memiliki uang untuk membuat smelter yang biaya sangat besar. Akhirnya swasta menjual sahamnya kepada asing. Ketika itulah kita akan sulit memanage perusahaan ini, karena perusahaan asing yang menyetorkan dananya untuk membuat smelter yang nilainya sangat besar sekali, di mana swasta kita tidak memiliki jumlah uang sebesar itu, sehingga sahamnya mayoritas dimiliki oleh orang asing. Seperti kita lihat di Sulawesi, seperti kita lihat di Sumbawa, mayoritas di saham dimiliki oleh Cina. Nah, ini kalau terus-terus seperti ini, kita tidak akan mampu menjadi negara besar tahun 2045. Bagaimana caranya? Saya sebagai pengusaha mengimbau kepada pemerintah, hendaknya semua perusahaan nikel untuk menjadi barang setengah jadi, itu hendaknya ada peraturan pemerintah, mayoritas minimal sahamnya harus di 51% dimiliki oleh swasta Indonesia maupun oleh pemerintah Indonesia. Jangan sekedar memberikan konsesi timah, nikel, bauksit, kemudian konsesi itu dijual kepada asing sehingga asing memiliki mayoritas sahamnya. Kalau itu yang terjadi, percayalah, kita tidak akan bisa menjadi negara besar tahun 2030. Karena satu-satunya yang bisa mampu
menjadi negara besar tahun 2030-2045 adalah hilirisasi bahan tambang yang kita miliki. Kemudian dari segi pariwisata juga bisa membantu untuk kita menjadi negara besar, mendapatkan devisa negara yang cukup besar nantinya apabila 10 destinasi wisata di Indonesia ini betul-betul dikembangkan oleh pemerintah dan betul-betul maju, di mana 10 destinasi yang dicandangkan oleh pemerintah seperti menjadi Bali kedua. Nah, nantinya akan ada 10 pulau Bali yang bisa mendatangkan wisatawan asing dari seluruh dunia. Tetapi nyatanya saat ini yang paling menonjol adalah Pulau Bali. Wisata mancanegara hanya sebagian besar datang ke Bali. Sekarang udah mulai menambah Labuan Bajo. Kemungkinan mungkin untuk jangka panjang mungkin ke Danau Toba. Iya. Nah, tetapi daerah-daerah lain belum ada titik-titik terang untuk menuju ke dunia pariwisata lebih maju. Mungkin Lombok akan bisa menyaingi Pulau Bali di kemudian hari. Nah, kalau ini 10 destinasi wisata bisa dipromosikan besar-besar oleh Indonesia, percayalah sektor yang menyumbang di samping hilirisasi bahan tambang Indonesia, maka sektor pariwisata lah bagian kedua yang bisa mendapatkan divisa banyak di luar ekspor tambang yang telah dicadangkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah perpajakan. Nah, ada 3 sektor inilah yang bisa mampu menjalankan ataupun membuat pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia bisa maju. Tetapi itulah tadi, bagaimana caranya pemerintah memberikan konsesi kepada pengusaha-pengusaha dengan cara konsorsium. Jangan satu usaha diberikan konsesi sekian ribu tambang nikel, akhirnya mereka jual sahamnya. Akhirnya akan ada pengusaha dari Cina lagi, dari Cina lagi, dari Cina lagi. Lama-lama kita akan dikuasai oleh Cina perekonomian kita. Jangan seperti negara lain seperti di Zimbabwe, di Afrika sudah banyak yang terjadi masalah-masalah. Cina memberikan modal yang begitu kuat, begitu besar, akhirnya negara tidak bisa mengembalikannya. Mereka akhirnya memperkuat pijakan kakinya di negeri yang kita cintai ini. Nah, sehingga janganlah terjadi lagi masalah-masalah seperti itu. Karena apa? Berbahaya sekali untuk bangsa Indonesia. Kita tidak bisa mandiri akhirnya, karena negara kita menguasai seluruh tambang dan seluruh infrastruktur yang sedang kita bangun. Itulah. Ya, itulah kira-kira apa namanya beberapa masukan. Bagaimana caranya? Itulah. Hilirisasi ini janganlah dikuasai mayoritas oleh bangsa asing. Nah, masa BUMN ini, negara yang ini bisa membuat IKN berapa miliar dolar yang harus dibawa ke sana? Ya, kenapa pemerintah tidak bisa membuat smelter sendiri sih? Kenapa? Nah, kenapa nggak pemerintah memberikan konsesi kepada BUMN ya untuk membuat tambang nikel? Nah, memang sudah ada BUMN sekarang yang mengelola tambang nikel, tambang batu bara, tambang boksit, timah dan lain-lain. Tetapi khususnya untuk nikel ini, karena apa? Nikel ini sangat akan mendunia karena mobil-mobil listrik 5-30 tahun yang akan datang sudah merajai dunia. Tidak ada lagi fosil untuk sebagai bahan bakar mobil di kemudian hari. Untuk itu, kenapa nggak Indonesia BUMN membuat konsorsium, membuat hilirisasi nikel misalnya? Kenapa nggak swasta sendiri konsorsium membuat hilirisasi nikel, hilirisasi boksit, sehingga saham mayoritas dimiliki oleh bangsa Indonesia, dimiliki oleh
pemerintah Indonesia melalui BUMN. Kalau hal ini terjadi, percayalah, 2030 kita menjadi negara yang maju. Kemudian 2045 4 negara besar termaju di dunia, salah satunya Indonesia. Aduh, ini kita dibantu oleh yang muda-muda ikut memikirkan bagaimana bangsa Indonesia bisa lebih maju di kemudian hari melalui konten-konten yang dibuat yang jumlahnya cukup banyak, melalui usulan-usulan. UMKM juga harus diperbanyak sehingga kita tidak akan mengalami resesi. Untuk itu mungkin ada hal lain mungkin yang perlu mungkin ada puisi nggak? Kalau itu harus ada, karena kita ada di channel Mister Puisi. Karena kalau ada channel Mister Puisi, otomatis ada puisinya. Gitu. Ya, mudah-mudahan untuk channel berikutnya biar nggak jenuh, kita bikin joke ya, channel joke biar bisa ketawa, biar nanti bulan April kita akan membuat ketawa ketiwi. Berarti untuk puisi kita dari sini ya, untuk bahannya ya. Sekarang saya nggak mau, saya ngambil sendiri. Tolong ini yang baju merah mengambilkan, tapi harus ke sini ke depan. Harus ke depan. Yang baju merah ini kameramen kita ya, kameramen kita. Ya, kameramen kita apa namanya mengambilkan apa namanya satu, jangan ambil dua ya, satu aja ya. Satu aja. Kalau dikocok-kocok jangan sampai basah ya. Jadi saya masih kecil ini. Oh gitu ya. Jadi tolong ambilkan satu sehingga mendapat judul yang cukup menarik. Iya. Kamu baca sendiri. Buka baca sendiri. Apakah? Siap ya? Siap? Siap. Apa judulnya? Terlena. Waduh. Terlena. Waduh, judul ini sangat menggugah hati saya. Karena dulu saya pernah punya pacar namanya Lena. Waduh, pas terlena, aduh mati kawan. Mati kalau aku ngelihat judul ini, aku rasanya sangat berbahagia. Oh iya, silakan. Silakan balik. Kembali ke pekerjaannya. Silakan kembali ke belakang kamera. Depan ya, depan belakang. Kita hidup di dunia ini harus banyak ketawa, harus banyak senyum, sehingga kita bisa selalu berbahagia. Pahit silakan datang, kita tersenyum. Duka pun datang, kita berusaha untuk tersenyum. Tetapi jangan terlenalah. Apa yang pernah kamu alami dahulu? Seorang wanita cantik yang selalu membelai aku dari jauh. Karena aku berada di Bali, dia ada di Jakarta. Aku sulit sekali untuk memutuskan hubungan dengan dia. Karena dia cinta dengan aku. Akhirnya aku terlena untuk memimpikannya dia setiap hari. Dari pagi sampai pagi hari. Sampai hari ini pun, walaupun dia sudah dimiliki orang lain, aku tetap terlena dengan Lena. Gitu loh. Wih, ini benar-benar menjiwai. Gitu loh. Wah, ini benar-benar dapat puisi judul yang benar-benar menggugah benar.